Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyambung pembahasan mengenai pembentukan sebuah proses dan kerjasama pada suatu sistem komputer. Yang sebelumnya sudah dibahas oleh Eva Anggriani dan saya akan mencoba untuk melanjutkan. Baiklah, pembentukan proses. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebelum proses dibuat melalui sistem call atau create proses yang membentuk proses turunan, atau disebut juga dengan child proses, yang dilakukan oleh proses induk atau parent proses. Proses turunan tersebut juga mampu membuat suatu proses yang sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat MK. Sumber daya ini dapat diproses langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagi sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Kemudian di dalam Unix, daftar proses yang sedang aktif berjalan bisa didapatkan dengan menggunakan perintah vs, contohnya vsl. Ada dua kemungkinan bagaimana jalannya atau running proses induk dan turunan. Proses-proses tersebut berjalan secara konkuren, atau proses induk menunggu sampai beberapa atau seluruh proses turunannya selesai. Juga terdapat dua kemungkinan dalam pemberian ruang alamat atau address space. Proses yang baru, proses turunan dapat merupakan duplikat. Bila Unix menggunakan kemungkinan pertama, yang pertama proses baru merupakan duplikat induknya, maka sistem operasi DixPNS menggunakan kemungkinan kedua dalam pembuatan proses baru, yaitu setiap proses memiliki proses yang di-load ke ruang alamat dan melaksanakan program tersebut. Sedangkan sistem operasi Microsoft Windows atau Microsoft Windows NT mendukung dua kemungkinan tersebut. Ruang alamat proses induk dapat duplikasi atau proses induk meminta sistem operasi untuk load proses yang akan dijalankan ke ruang alamatnya. Kemudian kita berlanjut ke dalam kerjasama dalam sebuah sistem komputer. Kerjasama proses dalam sistem komputer. Di antara proses-proses dengan pemakaian bersama, dalam kasus kerjasama, pemakaian sumber daya bersama meliputi proses-proses yang saling berintegrasi tanpa dinyatakan secara eksplisit. Contoh, banyak proses mengakses variabel atau berkas yang dipakai bersama. Proses-proses dapat menggunakan dan memperbaharui data yang dipakai bersama tanpa peduli proses lain. Proses mengetahui bahwa proses-proses lain dapat juga mengakses data yang sama. Proses-proses harus berjalan sama untuk menjamin integritas data yang dipakai bersamaan tersebut. Kemudian, kerjasama di antara proses-proses dalam pemakaian bersama mempunyai masalah antara lain. Yang pertama, mutual exclusion. Yang kedua, decloak. Dan yang ketiga, starvation. Karena data disimpan pada suatu sumber daya, peralatan memori, maka terdapat masalah pengendalian mutual exclusion, decloak, dan juga starvation.
Perbedaannya adalah item-item data dapat diakses dengan dua mode, yaitu operasi pembacaan dan penulisan harus mutual eksklusif, yaitu benar-benar hanya satu proses yang berada di critical section. Dan yang kedua, operasi penulisan saja yang harus mutually eksklusif. Pada situasi ini, masalah harus muncul, yaitu mengenai koherensi data. Critical section digunakan untuk menjamin integritas data. Kemudian, kerjasama di antara proses-proses dengan komunikasi. Pada kasus persaingan, proses-proses memakai sumber daya tanpa peduli proses lain. Pada kasus kedua, proses memakai bersama nilai. Dan meski masing-masing proses tidak secara eksplisit peduli proses lain, tapi proses peduli untuk menjadi integritas data. Pokoknya penyelesaian masalah kongruensi pada dasarnya menyelesaikan masalah kongruensi terbagi menjadi dua, yaitu mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama, tidak mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Adanya memori bersama lebih mempermudah penyelesaian masalah kongruensi. Metode penyelesaian ini dapat dipakai untuk sistem single processor atau multiprosesor yang mempunyai memori besar. Penyelesaian ini tidak dapat digunakan untuk multiprosesor tanpa memori besar bersama atau untuk sistem tersebut. Demikianlah pembahasan saya mengenai mengenai pembentukan sebuah proses dan juga kerjasama proses dalam sebuah komputer. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara Sari Hasibuan. Terima kasih.